Kami dari kelompok A akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Anis. Praktek 1, CGP 1 pengamat yaitu Pak Firjan, CGP 2 atau coach itu saya sendiri Bu Anis, CGP 3 sebagai coach yaitu Bu Sri Utami. Praktek 2, CGP sebagai pengamat itu adalah saya sendiri Bu Anis, sebagai coach dalam hari ini adalah Bu Sri Utami, dan sebagai coach adalah Pak Firjan. Praktek 3, pengamat yaitu Bu Sri Utami, CGP 1 sebagai coach adalah Pak Firjan, dan sebagai coach adalah saya sendiri. Karena ini adalah praktik coaching, maka saya akan menyampaikan pantun. Pantunnya begini: jika hendak pergi memancing, pergilah memancing jam 4. Hari ini kami praktek coaching, semoga praktek coaching ini bermanfaat. Selamat menyaksikan video kami. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Anis. Nah, bagaimana nih Bu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, tapi kurang enak sedikit pikiran saya Bu. Oh begitu ya Bu Sri. Mudah-mudahan setelah kita melakukan coaching ini nanti hati Ibu bisa lebih nyaman dan pikiran Ibu lebih positif ya Bu. Iya Bu. Baik Bu Sri, terima kasih nih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Sebelum kita berdiskusi, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita ini direkam Bu Sri, namun hanya akan dilihat oleh fasilitator. Ibu sepakat ya Bu? Sepakat Bu. Oke. Oh ya Bu Sri, apa nih kira-kira yang ingin Ibu bicarakan pada pertemuan kita yang sangat singkat ini Bu Sri? Yang ingin saya bicarakan masalah itu aja Bu. Siswa saya yang selalu alpa dan suka melanggar peraturan sekolah. Jadi saya ingin membahas masalah itu Bu. Berarti di sekolah Ibu itu terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid ya Bu ya. Oke Bu, lalu apa nih Bu tujuan yang ingin Ibu capai pada diskusi kita kali ini? Tujuan yang ingin saya capai dari diskusi ini tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi agar saya bisa menyelesaikan permasalahan siswa saya tadi yang suka alpa, sering tidak mengerjakan tugas saat diberi tugas, dan juga sering melanggar peraturan sekolah. Jadi saya ingin mendapatkan solusi bagaimana mengatasi siswa tersebut. Masih ada kira-kira kasus-kasus lain misalnya yang memang dilakukan oleh murid Ibu di sekolah? Ya kasusnya sih banyak ya Bu. Ya biasanya yang sering mereka lakukan tuh ya melanggar peraturan sekolah, seperti sering mengeluarkan baju ya, terus atau sering tidak mau piket kelas, atau buang sampah sembarangan. Banyak lah Bu yang dilakukan anak-anak saat di sekolah. Ya. Oh, baik Bu Sri, bolehkah Ibu nih menggambarkan lebih rinci permasalahan yang paling rasanya krusial yang Ibu hadapi di dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah selain yang Ibu sebutkan tadi? Apakah ada Bu? Begini Bu, saya memiliki seorang siswa, dia ini sudah kelas 9 Bu, tetapi dia itu sering kali alpa. Nah, bahkan setiap minggu itu pasti ada aja dia tuh tidak masuk sekolah karena alpa. Nah, dan selain itu dia juga sering tidak mengerjakan tugas. Ketika saya beri tugas, dia sering tidak mengerjakannya. Nah, dia juga sering melanggar peraturan-peraturan sekolah, ya seperti tadi, suka mengeluarkan baju atau berseragam tidak lengkap. Nah, jadi dia sering melakukan itu Bu, gitu. Jadi selama ini bukan saya saja yang mendapati masalah itu, gitu Bu. Guru-guru lain itu juga mengadu kepada saya tentang
perilaku siswa tersebut gitu. Jadi saya bingung harus bagaimana lagi saya menghadapinya. Seperti itu ya Bu Sri, memang pada dasarnya di setiap pendidikan pembelajaran kita di sekolah, setiap guru akan pasti mengalami hal yang sama ya Bu ya, baik alfa, bolos dan lain sebagainya gitu. Namun siswa tadi memang sudah jauh betul gitu Bu Sri itu hal yang dilakukannya alfa tadi, atau bisa Ibu ceritakan berapa sih jumlah alfanya gitu kalau boleh saya tahu? Nah, jadi pas dia kelas 8 kemarin Bu, jadi wali kelasnya itu aja mengatakan bahwa alfanya itu sudah sampai 20 kali dalam satu semester. Nah, jadi saya ini ketika di jam saya gitu ya, saya juga banyak mendapatinya tidak masuk. Nah, sementara ketika saya konfirmasi kepada siswa tersebut, nah saya tanya kenapa sering tidak masuk. Nah, jadi jawabannya kadang apa Bu, terlambat bangun, kadang juga dia sakit alasannya, tetapi tidak membuat surat gitu kan. Nah, jadi saya sudah konfirmasi dengan wali kelasnya, bahwasanya anak ini sering tidak masuk gitu. Jadi wali kelas pun sudah memanggil siswa tersebut, memberikan nasihat, gitu kan. Tapi sampai sekarang belum ada perubahannya Bu. Artinya belum terjadi perubahan yang signifikan. Oke Ibu, kalau begitu sejauh ini selain yang Ibu lakukan tadi nih Bu, kan sudah banyak yang Ibu lakukan dengan wali kelas, dan Ibu juga mungkin sudah memanggil peserta didik itu secara langsung gitu, face to face, tidak di depan siswanya Bu ya, tidak di depan temannya. Sejauh ini apakah ada yang lain Bu yang Ibu lakukan, hal lain yang lebih efektif yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut Ibu? Kemarin saya telah menerapkan restitusi kepada siswa tersebut. Jadi saya sudah melakukan restitusi beberapa kali kepada siswa tersebut dan memanggil orang tua siswa. Jadi ternyata, setelah saya panggil, ternyata siswa ini dia tidak tinggal dengan orang tuanya, dia tinggal dengan neneknya. Jadi orang tuanya tuh tidak selalu ada di rumah begitu. Karena dia sering bolak-balik ke Medan, karena adiknya juga sakit berobat ke Medan gitu. Jadi dia kalau di sini sama neneknya terus. Nah, jadi ketika bertemu dengan orang tuanya, saya sudah mendapatkan alasan mengapa siswa tersebut sering tidak masuk. Nah, jadi ternyata siswa tersebut itu memang sering sakit gitu kan kata orang tuanya. Tetapi yang saya kesalkan, kenapa ketika dia sakit tidak mengirim surat? Padahal sudah saya sampaikan ketika dia sakit, ya tolonglah kirim surat ke sekolah, gitu kan? Atau kalau tidak sempat kirim surat, telepon hubungi wali kelas. Dan satu lagi yang membuat saya kesal, terkadang kan saya berangkat itu melewati rumahnya. Yang ketika dia mengatakan dia sakit, saya melihat dia itu ke jalan-jalan naik motor, tidak sakit nampaknya. Itu yang saya kesalkan. Nah, jadi saya tuh merasa bagaimana ya dengan siswa itu, merasa bingung sendiri harus melakukan apa, apalagi ketika dia tidak mengerjakan tugas begitu kan Bu. Jadi ketika ditanya alasannya tuh lupa, atau kadang dia mengerjakan tugas tapi mengerjakannya tuh hanya asal-asal saja begitu loh. Jadi guru-guru lain pun sering mengadu, kenapa sih siswa ini tuh nggak pernah mau untuk belajar dengan baik, nilainya pun ya tidak baik. Jadi kami jadinya bingung harus bagaimana lagi ya menghadapi siswa ini gitu loh Bu. Seperti itu ya Bu. Jadi apa yang Ibu ceritakan itu memang sangat luar biasa yang Ibu hadapi. Namun Bu, permasalahannya bisa kemungkinan karena tadi kata Ibu dia dirawat oleh seorang nenek, karena akan memang sedikit berbeda gitu perawatan dari orang tua ya dibandingkan dengan seorang nenek terhadap anak. Cuma ini kan kembali ke diri kita lagi sebagai seorang pendidik yang harus lebih bisa memberikan tuntunan Ibu Sri. Kira-kira apakah Ibu telah melakukan sebuah strategi yang lebih efektif nih Bu agar bisa mengatasi permasalahan tersebut? Apa ya Bu ya strategi yang lebih efektif?
Kalau itu Bu, kalau saya membuat surat perjanjian gitu Bu, misalnya sama siswa itu, jadi nanti dalam surat perjanjian itu saya meminta siswa tersebut berjanji dia tidak akan sering alfa lagi dan akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Nanti ditandatangani dia, diketahui oleh wali muridnya dan juga oleh wali kelasnya. Mungkin dengan cara seperti itu ya Bu ya, bisa mengubah siswa tersebut. Bisa saja Bu Sri, itu adalah salah satu strategi yang sangat luar biasa yang bisa Ibu terapkan. Namun nih Bu, apakah sejauh ini di kelas anak tersebut sudah ada diterapkan keyakinan kelas gitu Bu Sri, yang Ibu ketahui lah? Sudah Bu, kami kemarin sudah meminta wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, dan itu sudah disepakati oleh seluruh siswa. Mereka semua sudah punya keyakinan kelasnya. Jadi itulah yang saya kesalkan, kenapa proses yang sudah saya lakukan, sudah membuat keyakinan kelas, sudah melakukan restitusi, ya, dan sudah memanggil orang tua, tapi masih belum juga membuahkan hasil gitu. Nah, jadi yang saya lakukan tuh sepertinya cuma didengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi kami itu sebagai guru juga jadinya bingung ketika mau memberikan hukuman, kan kita sudah kalau bisa jangan lagi memberikan hukuman, gitu kan Bu. Nah, jadi makanya saya bingung cara apa lagi ya yang harus saya lakukan. Nah, mungkin dengan cara saya tadi membuat sanksi administratif namanya ya Bu ya, dengan membuat perjanjian tadi mungkin akan lebih efektif. Nah, selain itu nanti saya juga akan berkonsultasi dengan guru BK, membawa kasus ini ke BK. Jadi biar diselesaikan bersama guru BK juga, biar lebih bisa mendapatkan solusinya Bu. Mudah-mudahan apa yang menjadi strategi dan target Ibu ke depan demi menyelesaikan permasalahan anak ini bisa lebih efektif ya Bu. Oke Bu Sri, kira-kira ada enggak gitu selain cara yang Ibu sampaikan tadi itu sudah efektif kali bagi saya. Namun ada enggak strategi lain gitu Bu selain yang Ibu sebutkan tadi yang bisa Ibu buat untuk agar memang Ibu sebagai guru memang merasa gitu. Kita ini sebagai guru merasa berhasil gitu. Artinya walaupun kondisi anak kita seperti ini, apa bolos dan lain sebagainya, tapi anak ini adalah tuntunan kita yang menuntunnya. Mana tahu 10 tahun yang akan datang dia bisa jadi orang hebat gitu. Gitu Bu Sri. Kalau saya mungkin saya akan lebih sabar lagi menghadapi siswa itu Bu, lebih sering lagi memberikan nasihat gitu kan. Mudah-mudahan dengan begitu nanti dia bisa berubah. Jadi yang pastinya saya akan selalu berpikir positif dan akan selalu berusaha membimbing dia agar dia bisa menjadi yang lebih baik Bu. Iya, luar biasa Ibu Sri. Dari apa yang Ibu sampaikan di akhir tadi itu berarti Ibu sudah bisa menerapkan konsep KHD yang sudah kita pelajari bersama ya Bu ya. Oke nih Bu Sri, tanpa terasa waktu kita sudah di penghujung. Sangat luar biasa apa yang Ibu ceritakan tadi. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah untuk kita sebagai seorang guru. Jadi endingnya nanti kalau memang sudah kita berputus asa, kembalikan kepada Allah. Mari kita berdoa ya Bu Sri ya. Baik Bu Sri, ini pertanyaan selanjutnya nih untuk di akhir Bu Sri. Kira-kira rencana Ibu ini ke depannya ketika sudah melakukan hal yang Ibu lakukan tadi, dampaknya gitu terhadap peserta didik yang lain bagaimana nih Bu? Kalau menurut saya ini akan membawa dampak yang baik bagi peserta didik, karena tentunya hal ini akan bisa menjadi motivasi juga bagi siswa-siswa yang lain agar mereka bisa lebih baik dalam berperilaku, terus dia bisa lebih serius lagi dalam belajar. Jadi motivasi belajarnya nanti akan meningkat gitu. Mudah-mudahan itu memang bisa berdampak ya Bu Sri. Dan posisikanlah kontrol kita sebagai guru, jangan hukum lagi Bu Sri. Mari kita posisikan berat sepertinya ya Bu ya. Sebagai manajer ya Bu Sri ya, mudah-mudahan memang tidak mudah, tapi nothing is impossible in the world if you want. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita mau, apalagi kita guru. Kita kembalikan bahwa ini adalah amal untuk kita. Nah, kira-kira nih Bu Sri, kapan nih rencananya
akan melakukan berbagi kepada guru yang ada di sekolah Ibu nih mengenai apa yang Ibu lakukan terhadap peserta didik Ibu tadi. Oh, tentu secepatnya ya Bu ya. Secepatnya saya akan melakukan rencana saya ini. Mungkin 1 atau 2 hari ini akan segera saya lakukan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Lanjut Bu Sri, adakah kira-kira teman lain selain yang Ibu sebutkan tadi BK dan lain sebagainya yang bisa membantu Ibu? Siapa ya Bu ya? Mungkin wali kelasnya dan juga kepala sekolah Bu. Jadi saya harus bersama-sama dengan wali kelas dan juga kepala sekolah memberikan penguatan kepada siswa tersebut agar dia bisa memperbaiki perilakunya, dia bisa tidak sering apa lagi, bisa mengerjakan tugas dengan baik dan tidak melanggar peraturan sekolah lagi. Oke, Bu Sri. Nah, diskusi kita sudah hampir di penghujung nih Bu. Apa nih yang perasaan Ibu nih, yang Ibu rasakan dari hasil diskusi kita pada hari ini yang bisa Ibu sampaikan kepada saya nih, perasaannya? Sudah lega Bu. Iya. Saya sudah dapat solusi nampaknya nih Bu dari Masya masalah Allah. saya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya. Wah, tanpa terasa berarti waktu kita sudah di penghujung. Saya ini tidak sabar nanti sekali-sekali di calling Bu Sri. Bu Ani sudah berhasil nih apa yang sudah lakukan. Mudah-mudahan juga di pertemuan nanti kita bisa sharing lagi untuk hal-hal yang lain. Mungkin untuk Guru Bu Sri. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Sri. Sama-sama Bu Ani. Selamat siang Pak Firdan. Siang Bu Anis. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan umpan balik Pak terhadap coaching. Oke, Yang saya sama-sama lakukan Bu. terhadap Bu Sri. Iya, oke, sama-sama Bu. Jadi bagaimana nih Pak umpan baliknya terhadap saya sebagai coach tadi Pak? Begini Bu Anis, saya memperhatikan dari proses coaching yang Bu Anis lakukan bersama Bu Sri tadi, itu sudah sangat luar biasa Bu Anis. Proses coachingnya sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Ya. Namun pada intinya tentu kita memberikan umpan balik lah kepada Bu Anis sebagai coach terhadap proses coaching yang dilakukan. Nah, kira-kira ini ada beberapa pertanyaan Bu Anis. Kira-kira menurut Bu Anis selama proses coaching tadi, kira-kira menurut Bu Anis kompetensi sebagai coach itu yang mana yang sudah berkembang di dalam diri Bu Anis? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau menurut saya sebagai coach tadi saya sudah saya ini Pak dan mau mendengarkan kisah coach saya serta dari ending dari percakapan tadi bisa memberikan saran yang bersifat positif terhadap coach saya. Terus saya bisa menjadi pendengar yang aktif untuk coach saya, menghadirkan diri saya sepenuhnya terhadap situasi yang terjadi pada saat itu dan bisa menghadirkan presensi. Terima kasih Pak. Oke, sangat luar biasa Ibu. Saya berharap kompetensi yang sudah berkembang dalam diri Ibu itu harapannya semoga bisa dipertahankan dan tentunya harapannya nanti semakin ditingkatkan. Itu harapannya. Kemudian saya bertanya lagi nih Bu Anis, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi waktu proses coaching tadi, yang Ibu lakukan tadi menurut saya sudah bisa mengembangkan kompetensi sebagai coach dengan baik. Namun masih perlu pada bagian kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena saya tadi merasakan ada beberapa pertanyaan menurut saya itu dianggap masih kurang berbobot. Jadi kira-kira dari itu, oke Bu Anis, dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi, saya menggarisbawahi tentang kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira menurut Bu Anis, selama proses coaching tadi, Ibu Anis apakah sudah melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Dari apa yang saya lakukan tadi, saya memang masih merasa gitu Pak, bahwa pertanyaan yang saya tampilkan itu masih kurang berbobot. Namun kedepannya
saya akan lebih banyak belajar lagi Pak untuk menjadi seorang coach itu bagaimana yang baiknya. Dan mungkin yang harus saya lakukan, saya harus penuh melihat dari percakapan yang dilakukan oleh coach saya, sehingga saya bisa memunculkan ide-ide pertanyaan yang berbobot yang pada akhirnya memang saya tuh berharap sebagai coach ini bisa memberikan solusi yang baik terhadap coaching saya. Oke, jadi intinya terus berlatih untuk memberikan pertanyaan yang berbobot lah Bu ya, untuk menggali informasi-informasi dari coaching. Coaching. Oke Bu, ini ada pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir, menurut Bu Anis, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Anis kembangkan sebagai coach? Sebenarnya kalau berbicara kompetensi, memang saya menyadari Pak, saya masih jauh panggang daripada aktif. Tapi karena menyadari itulah saya ingin terus meningkatkan kompetensi saya. Saya akan melakukan sharing dengan teman-teman sejawat mungkin yang ada di sekolah saya, sehingga nanti bisa menjadi coach yang baik terhadap coaching. Dan mungkin selanjutnya nanti kami akan melaksanakan praktek di sekolah Pak. Kebetulan juga ada sih beberapa siswa yang ingin merasakan gitu, coaching itu seperti apa sih Bu gitu. Ayo kita melakukan coaching. Saya ingin merasakan itu menjadi coach saya. Jadi bukan hanya di bidang olahraga, tetapi di bidang pembelajaran juga bisa gitu Pak. Kedepannya itu yang akan saya lakukan. Oke, semoga rencana yang Ibu lakukan itu nanti terlaksana. Amin. Dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensi Ibu sebagai coach. Amin ya. Mungkin saya cukup, saya kira itu saja Ibu. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat. Amin ya. Selamat siang Bapak. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Firzan. Selamat siang Bu Sri. Apa kabarnya nih hari ini? Hari ini kabarnya alhamdulillah sehat Bu Sri. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Iya Bu Sri. Baik Pak, kita akan melakukan diskusi singkat ya Pak ya kali ini. Oke. Ya. Tetapi kegiatan kita kali ini akan direkam untuk keperluan program dan hanya akan dilihat oleh fasilitator kita nanti. Oke, nggak apa-apa. Lanjut Bu Sri. Bapak sudah siap? Siap insya Allah Bu Sri. Baik, kira-kira apa nih yang akan kita bahas pada diskusi kali ini? Saya pengennya diskusi kali ini membahas ini Bu. Ada murid saya di kelas saya itu tidak mengerjakan PR atau tugas Bu. Oke, baik. Jadi kita akan membahas masalah siswa yang tidak mengerjakan tugas Iya Pak, betul, ya. betul sekali Bu. Baik Bapak, lalu kira-kira apa yang ingin Bapak capai di akhir percakapan kita nanti? Yang ingin saya capai atau yang ingin saya peroleh dari pembicaraan kita ini atau diskusi kita ini ialah solusi terhadap siswa saya yang tidak mengerjakan PR atau tugas tersebut. Oke, jadi Bapak ingin mendapatkan solusi Iya. agar Bapak bisa mengatasi masalah siswa Bapak yang sering tidak mengerjakan tugas Iya, ya. benar sekali. Oke, baiklah. Sebelumnya, apakah Bapak bisa menggambarkan permasalahan yang Bapak hadapi? Begini Bu, di akhir-akhir ini ada murid saya itu yang tidak mengerjakan tugas atau PR di jam pelajaran saya. Jadi permasalahannya di situ Bu. Oke, jadi siswa Bapak tidak mengerjakan tugas di Jam pelajaran saya. Bapak. Iya. Oke, lalu pernahkah Bapak bertanya kepada siswa tersebut mengapa dia tidak mengerjakan tugas? Sepintas lalu pernah saya tanya Bu ke siswa tersebut. Lalu siswa saya tersebut dia hanya menjawab lupa. Besoknya dia tidak mengerjakan tugas lagi. Saya tanya lagi, lupa lagi jawabannya. Pokoknya lupa terus gitu. Nah, Jadi jawaban siswa Bapak selalu lupa. lupa terus. Nah, Nah, setiap hari tidak mengerjakan ya, tugas, asal ada tugas, jawabannya jawabannya lupa. lupa. Nah, sejauh ini apa saja yang telah Bapak lakukan untuk mencoba mengatasi masalah ini? Sejauh ini yang sudah saya lakukan, pertama saya bertanya ke guru-guru yang lain Bu. Jadi apakah di guru yang lain, di mata pelajaran yang lain juga seperti yang saya alami?
ternyata guru yang lain juga bercerita seperti itu. Di mata pelajaran yang lain, siswa saya ini juga tidak mengerjakan tugas dan PR. Kemudian yang kedua, yang saya lakukan bertanya ke teman-temannya. Ternyata teman-temannya juga memberikan keterangan seperti itu. Di pelajaran saya dan di pelajaran guru yang lain juga tidak mengerjakan PR atau tugas. Baik, jadi Bapak sudah bertanya ya kepada guru yang lain, Sudah, Bu. sudah bertanya kepada teman-temannya juga, Ya. dan ternyata siswa ini juga sama kasusnya, Sama, Bu, tidak tidak mengerjakan mengerjakan tugas di Ya, mata guru yang lain. iya. Ya, baik Bapak. Lalu apakah Bapak punya cara atau strategi agar Bapak bisa menyelesaikan masalah ini, Pak? Tentunya untuk menyelesaikan ini itu sebuah keharusan bagi saya, Bu. Dan saya punya cara atau punya rencana nanti siswa saya yang bermasalah ini, yang tidak mengerjakan tugas atau PR ini, saya panggil, Bu. Saya panggil menghadap saya minta keterangan secara pribadi. Mungkin dengan dipanggil secara pribadi bisa dia menjelaskan secara terbuka, panjang lebar kepada saya, permasalahannya apa, penyebabnya apa, sehingga dia tidak mengerjakan PR dan tugas. Jadi mungkin itu saya panggil secara pribadi lah. Ya, bagus sekali Pak. Berarti pertama Bapak akan memanggil siswa tersebut ya Pak ya? Iya, pas, Bu. Nah, lalu ada nggak cara lain yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini selain cara ini? Mungkin begini, Bu. Anak tersebut setelah saya panggil menghadap saya, mungkin saya akan menerapkan praktek restitusi kepada dia untuk mencarikan solusi terhadap permasalahannya. Kemudian di samping itu saya juga memanggil orang tuanya untuk menghadap saya, setidaknya mengajak orang tuanya untuk bekerja sama untuk menangani permasalahan anaknya tersebut. Oke, jadi Bapak akan melakukan restitusi nantinya ya Iya, Pak ya? iya. Dan juga akan memanggil orang tua siswa Iya, betul. agar bisa bekerja sama ya Pak ya, menyelesaikan berkolaborasi, masalah. kerjasama, iya. Ya, bagus sekali itu Pak. Ini bisa terus Bapak tingkatkan bekerja sama dengan orang tua siswa agar bisa sama-sama mengembangkan kemajuan belajar anak-anak kita. Iya. Lalu kalau seandainya cara yang Bapak lakukan ini kurang berhasil, kira-kira ada nggak cara lain yang bisa Bapak lakukan? Ya, pertama saya akan mencoba cara ini, Bu. Pertama tadi kan memanggil murid saya bermasalah ini, kemudian mempraktekkan restitusi, kemudian memanggil orang tuanya. Tapi cara-cara ini kalau seandainya tidak berhasil, saya punya rencana lagi. Ini akan saya berkolaborasi lagi dengan guru BK. Mudah-mudahan dengan guru BK yang memang betul-betul ahli dalam memberikan solusi terhadap ini, mungkin bisa memberikan solusi buat saya dan buat peserta didik saya tersebut. Ya, baik. Jadi Bapak akan berkolaborasi langsung ya Guru dengan BK. guru BK-nya ya. Iya. Ya, baik Bapak. Semoga rencana Bapak ini nantinya bisa berjalan ya Pak ya dengan baik. Amin, insya Allah. Lalu kapan nih kira-kira rencana ini akan Bapak lakukan? Saya punya prinsip begini, Bu, lebih cepat lebih baik. Gitu kan? Artinya permasalahan anak saya ini tentunya saya tidak menginginkan permasalahan itu berlarut-larut dan berlama-lama di dalam permasalahan itu. Jadi lebih cepat lebih baik, mungkin 1 hari 2 hari ke depan atau dalam minggu ke depan lah, itu insya Allah akan saya laksanakan rencana saya. Ya, jadi semakin cepat kita menyelesaikan masalah itu Lebih baik. akan membuat kita semakin lega ya Pak ya, Iya. cepat lega. Nanti anak kita pun dia bisa lebih lebih tahu kesalahannya. Iya. Jadi dia bisa terus memperbaiki dirinya ya Pak ya. Pas. Iya Bapak. Selain itu, apakah ada seseorang yang bisa membantu Bapak untuk mengatasi masalah anak ini Pak? Ya. Saya punya kunci seseorang. Kunci itu di lingkungan sekolah ini ialah kepala sekolah. Jadi setelah nanti di puncaknya tadi ke guru BK, mungkin kalaupun nanti tidak ada selesai masalah atau apa, saya masih berharap ada 1 orang lagi yang bisa menyelesaikannya, yaitu kepala sekolah. Saya akan bercerita ke kepala sekolah dan meminta bantuan serta meminta solusi dari beliau. Ya, bagus sekali Pak. Saya sudah tidak sabar nih Pak menunggu kabar baik dari Bapak. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti bisa terlaksana dengan baik dan bisa Amin. membuahkan hasil yang baik ya Pak ya. Amin. Doakan saja, Bu. Ya,
sudah Bapak lakukan ya. Itu pasti saya kasih tahu. Ya, nah sekarang Pak Firza, Ya, Bu. dari yang sudah kita lakukan ini, kegiatan diskusi kita kali ini, Ya. kira-kira apa sih yang sudah Bapak dapat? Yang intinya yang saya dapatkan ialah sebuah pencerahan, ya, atau sebuah solusi dari permasalahan yang sedang saya ceritakan atau yang saya alami tadi terkait dengan murid saya. Intinya solusi dan pencerahan yang saya dapatkan itu dari diskusi. Ya, jadi Bapak sudah mendapatkan ya solusinya. Ya, sudah. Nanti Bapak sudah tahu rencana apa yang akan Bapak lakukan ke depan. Ya. Nah, sekarang gimana perasaan Bapak? Dengan mendapatkan pencerahan dan solusi, tentu secara manusia saya merasa lega dan puas. Nah, jadi saya dengan perasaan lega dan puas ini karena mendapatkan solusi dan pencerahan, tentu saya berdoa semoga rencana saya ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, saya selalu mendukung ya Pak ya. Saya yakin Pak Firza itu bisa mengatasi Insya Allah, Bu. Oke, terima kasih Pak Firza atas waktunya. Ya. Ya, sepertinya kita sudah di penghujung acara yang sudah ya di penghujung diskusi. Pasti, ya, Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Dan Saya pun terima kasih juga nih sama Ibu yang sudah memberikan pencerahan dan solusi ini. Ya, selamat menjalankan rencana ya Pak Oke, Firza. ya, yuk doakan Ibu ya. Terima kasih Pak. Ya. Halo Bu Anis. Iya Bu Sri, selamat siang. Selamat siang Bu. Gimana nih Bu Sri perasaannya setelah menjadi coach untuk coachnya Pak Firzan? Aduh, alhamdulillah Bu, saya sudah lega bisa melakukan coaching dengan Pak Firzan. Iya, saya pun dari tadi Bu mengamati dengan sangat-sangat seksama apa yang Ibu berikan terhadap Pak Firzan, apa yang Ibu arahkan itu sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Pak Firzan demi untuk murid-muridnya di sekolah Pak Firzan. Oh iya Bu Sri, ada pertanyaan nih. Menurut Ibu, setelah melakukan coaching tadi, kompetensi sebagai coach nih kan, yang mana nih Bu Sri yang sudah berkembang dengan baik menurut Ibu pada diri Ibu? Kalau menurut saya Bu, dari hasil coaching tadi, kompetensi yang sudah berkembang dengan baik dari diri saya itu, yang pertama itu saya sudah mampu menghadirkan presensi. Karena di sini saya sudah bisa memberikan waktu saya sepenuhnya untuk mendengarkan cerita Pak Firzan, dan saya juga sudah berusaha menjadi pendengar yang baik untuk Pak Firzan. Nah, saya juga berusaha memahami emosi dari Pak Firzan. Nah, jadi itu, jadi menurut saya kemampuan presentasi saya sudah mulai berkembang dengan baik. Dan yang kedua, kemampuan mendengarkan aktif itu juga sudah mulai berkembang dengan baik dalam diri saya Bu, menurut saya. Karena saya sudah bisa lebih fokus mendengarkan cerita Pak Firzan. Iya, sangat luar biasa. Saya pun menilai hal yang sama, namun alangkah baiknya kalau saya menanyakan kepada diri Ibu Sri terlebih dahulu. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya tadi Bu, kegiatan coaching pada hari ini yang Ibu lakukan sangat luar biasa. Namun saya harus bertanya kembali nih Bu Sri, apa kompetensi sebagai coach yang sudah Ibu lakukan sudah jelas, namun masih perlu ditingkatkan pada bagian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana nih umpan balik dari saya menurut pendapat Ibu akan hal ini? Iya Bu, saya juga menyadari Bu, kalau saya mungkin masih perlu banyak belajar bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot itu ya Bu ya. Jadi benar sekali apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya mungkin saya memang masih perlu meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi saya mungkin waktu praktik tadi saya masih kaku ya Bu ya, masih belum bisa menguasai bagaimana membuat pertanyaan secara alamiah kepada Pak Firzan. Jadi itulah yang perlu saya tingkatkan. Wah, kalau saya Bu Sri malahan sebaliknya, saya tidak ada melihat kekakuan dari Ibu dalam memberikan
pertanyaan terhadap Pak Firjan, gimana Bu Sri saja kekurangannya yang berbobot mungkin ditambah apa nanti ya Bu Sri untuk mengembangkan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri Pak Firjan yang bisa dilakukan di sekolah. Nah Bu Sri, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Menurut Ibu nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu sebagai coach? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi, ya kan Bu. Tentu kita ingin menjadi yang sempurna, ya kan Bu, menjadi yang terbaik gitu kan, semampu kita dan sebisa kita. Tapi di sini untuk bisa mengembangkan kompetensi saya menjadi lebih baik, mungkin saya harus lebih memahami lagi ataupun menguasai lagi tentang bagaimana paradigma berpikir coaching itu. Dan saya juga harus banyak belajar lagi cara menggali ide ataupun potensi dari coach saya. Artinya saya harus punya keterampilan bertanya yang baik gitu ya Bu ya. Nah, dan selanjutnya saya juga harus bisa menguasai kompetensi sebagai coach agar saya bisa terus mengembangkan potensi saya dan bisa terus mengembangkan diri saya menjadi lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada pepatah bijak nih Kak Firjan, Bu Sri mengatakan, if you think you can, you can. Ketika kita berpikir bisa, itu insya Allah bisa. Saya yakin Bu Sri bisa menjadi coach yang luar biasa. Terima kasih Bu Anis atas umpan baliknya, salam yang Sama-sama Bu Sri. Selamat siang Bu Anis. Selamat siang Pak. Apa kabar Bu Anis? Alhamdulillah luar biasa hari ini saya Pak. Terima kasih nih Bu Anis sudah meluangkan waktu, sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Sebenarnya ini ada yang mau kita diskusikan nih Bu Anis. Setuju nggak Bu Anis kalau kita berdiskusi saat ini? Insya Allah setuju Pak. Jadi diskusi kita ini sebelum kita melaksanakan diskusi, saya sampaikan kepada Bu Anis bahwa diskusi kita ini akan kita rekam Bu Anis. Tapi ini tidak disebarluaskan dan ini hanya dilihat oleh fasilitator. Setuju Bu Anis? Setuju Pak, siap. Berarti siap kita lanjut diskusi ya Bu Anis ya? Siap Pak. Oke. Baik Bu Anis, kira-kira ini dari Bu Anis lah kira-kira apa yang mau Bu Anis diskusikan saat ini? Pak, saya hari ini berjumpa dengan Pak Ian Bapak mengenai murid saya yang di kelas 12, terutama yang sekarang ini tidak lama lagi menamatkan pendidikannya di kelas 12 tersebut. Iya. Banyak yang tidak mau, tidak bersedia melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Oh, jadi saya tangkap cerita dari Bu Anis, ada murid-murid itu yang akan menamatkan pelajarannya di SMA, tapi boleh dikatakan tidak mau lanjut ke perguruan tinggi. Kan begitu Bu Anis? Baik Bu Anis, kalau itu permasalahannya, coba ya Ibu Anis gambarkan dengan jelas kira-kira permasalahannya itu seperti apa Bu Anis? Begini Pak, saya kan kebetulan di SMA itu mengajar kelas 9 kelas 12, jadi ada sekitar 200 lebih SMA yang kelas 3, jumlah seluruhnya 900 Pak. Jadi dari yang 200 tadi, ketika saya masuk ke dalam kelas, awal pembelajaran dulu, saya tanya mengenai cita-cita dan impian saya. Dari yang saya kumpulkan, melihat dari apa yang mereka sampaikan, itu dalam satu kali dengan jumlah siswa yang 30 orang, hanya 1, 2, 3 orang mungkin Pak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi sebagai guru, saya merasa sedih gitu Pak. Saya merasa bersedih karena di antara siswa-siswa itu ada anak-anak yang memang ibaratnya pintar, juara, tapi dia tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena ada faktor. Dari penjelasan Ibu, dari gambaran cerita Ibu, dapat saya garis bawahi bahwa sangat sedikit sekali anak-anak atau siswa-siswa itu yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah ini sebenarnya tidak dikaitkan dengan pentingnya sebuah pendidikan, ini sebenarnya sebuah masalah ini Bu, gitu kan? Dan Ibu pun merasakan itu gitu. Nah kira-kira sampai hari ini atau sejauh ini apa yang Ibu telah lakukan untuk mengatasi permasalahan
siswa yang tidak mau atau tidak banyak melanjutkan ke perguruan tinggi ini? Sejauh ini yang saya lakukan tentu memberikan motivasi gitu Pak, baik motivasi intrinsik ataupun motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini saya sentuh hati mereka Pak dengan membuat sebuah metode pembelajaran, menambahkan metode pembelajaran yang beragam. Jadi saya ikut PPKN Pak. Setiap saya masuk itu sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, saya menyuruh anak-anak tersebut membuat impian dulu, dan impian itu dimasukkan ke dalam sebuah botol yang namanya botol ajaib. Yang ketika pertemuan berikutnya botol itu kami ambil dan kami doakan selawat sama-sama. Mudah-mudahan dengan itu nanti impian Anda semua yang Anda tuliskan di dalam botol itu bisa tercapai. Sangat luar biasa sekali yang Ibu lakukan. Yang intinya saya tangkap ialah Ibu membangkitkan motivasi peserta didik atau murid Ibu bahwa pendidikan itu sangat penting. Artinya tidak hanya sampai tamat SMA saja, mesti lanjut ke perguruan tinggi. Sangat luar biasa sekali. Nah ibu-ibu, Bu Anis, terus rencana Ibu ke depan ya agar peserta didik yang kelas 12 ini yang mau tamat ini bisa dan mau semuanya melanjutkan ke perguruan tinggi. Rencana Ibu ke depan apa yang dilakukan? Saya pikirnya seperti ini, selain yang saya katakan tadi, rencana saya ke depan mencari jalan keluar dengan membagikan sedikit ilmu saya dan pengalaman saya kepada mereka, dengan menyentuh hati mereka bahwa ibu juga dari sekolah kurang mampu gitu. Ibu juga dari golongan menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Bahkan ibu waktu sekolah itu tidak mudah gitu, apalagi kamu yang anak laki-laki, kan itu laki-laki ya Pak. Karena yang laki-laki ini kan bisa saja nanti dia punya sendiri kerja, perempuan mungkin kalau memang tidak bisa jauh dari orang tua bekerja di daerah kawan nanti kalau nggak bisa kuliah gitu. Sebenarnya banyak hal. Namun yang saya perhatikan anak-anak ini, kenapa saya ingin memberikan membuat sebuah rencana menyentuh hati mereka atau melakukan apa namanya itu melalui metode inklusi ini, karena memang kadang-kadang yang saya lihat ada yang pertama anak tersebut dia mampu Pak, tapi kurangnya dukungan dari orang tua terhadap dia untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang kedua ada yang dia tidak mampu tapi dia mau. Sebenarnya memang ini harus saya saringkan terlebih dahulu, memberikan identifikasi lalu mencoba memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Dari penjelasan Ibu ada beberapa poin yang saya tangkap. Yang pertama yang Ibu lakukan menyentuh hati peserta didik. Yang kedua Ibu menjelaskan kepada peserta didik bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah itu cara yang sangat luar biasa dan sangat bagus sekali Ibu. Nah selain dari itu kira-kira apa lagi? Adakah cara lain lagi yang dapat Ibu lakukan? Kalau cara lainnya begini Pak, saya akan apa namanya ya, pokoknya saya tidak akan pernah berhenti gitu Pak, karena ini pun tinggal sekitar 6 bulan lagi selesai anak-anak itu dari SMA. Saya tidak akan berhenti untuk salah satu yang saya lakukan kemarin, kebetulan dari anak saya ada beasiswa untuk anak-anak bisa kuliah, jadi itu akan saya sebarkan melalui grup-grup, apalagi jangka waktunya masih panjang. Saya bilang silakan kalian coba-coba dulu gitu nak yang memang ingin kuliah. Nah, ekspektasi yang saya rasakan itu Pak setelah memberikan penguatan tadi, sekitar 80% memang ada yang terbalik pemikirannya bahwa oh iya saya harus sekolah, oh iya saya harus berpendidikan, oh iya saya harus memang melanjutkan cita-cita yang saya inginkan. Jadi cara yang paling jitu itu tadi lah Pak, memberikan sentuhan ke dalam nilai intrinsik mereka itu Pak. Oke, bagus. Rencana Ibu bagus. Kemudian kira-kira kapan nih rencana Ibu ini Ibu lakukan untuk kepada peserta didik Ibu ini? Akan secepatnya Pak, mulai dari minggu yang lalu sebenarnya sudah saya lakukan. Namun pada saat sekarang ini setelah bertemu Bapak, saya tergerak untuk segera melakukan dan melakukan apa namanya itu
penyampaian informasi kepada kurikulum. Kebetulan kan tidak lama lagi akan masuk semester 2 nih Pak. Ya. Ada PBUD, ada SNPTN, mungkin kita bisa saring anak-anak kita yang memang berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi tanpa tes gitu. Akan segera saya eksekusi gitu Pak dalam minggu ini. Mudah-mudahan bisa Bu ya. Rencana ibu ini kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu? Sejauh ini yang bisa membantu saya ada teman-teman CGD yang lain yang ada di SMA 1 Pendidikan, lalu ada juga yang dari murid Pak. Jadi murid ini dia memiliki motivasi yang sangat tinggi ingin melanjutkan pendidikan, dan dialah yang mencoba untuk mencarikan informasi-informasi beasiswa itu tadi lalu di-share kepada teman-temannya untuk dijadikan bahan supaya teman-temannya mau kuliah. Selain daripada itu ada guru sosiologi juga Pak yang sama setipe dengan dan sefrekuensi dengan saya yang selalu memberikan motivasi di dalam kelas gitu terhadap anak-anak kelas 12 ini. Wah, sangat luar biasa sekali apa yang menjadi rencana ibu terhadap peserta didik yang mau tamat ini. Semoga ini bisa tercapai lah Bu ya. Amin. Jadi di sini saya sebenarnya sangat tidak sabar nih menunggu kabar baik dari ibu. Semoga rencana ibu berhasil dan secepatnya bisa menyelesaikan permasalahan ini dan anak-anak bisa dan mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah sekarang Bu Anis, apa yang sudah ibu dapatkan dari diskusi kali ini? Dari yang saya rasakan sekarang saya merasa lega gitu Pak, karena permasalahan saya bisa ada solusinya, kedepannya ada yang bisa saya lakukan. Minimal kalau tidak bisa tercapai 80%, 70% jadilah Pak. Insya Allah Bu ya. Iya. Lalu bagaimana perasaan ibu sekarang? Saya sudah sangat merasa lega, sangat merasa terinspirasi dan termotivasi untuk berbuat lagi gitu Pak ke depannya. Bu Anis, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung diskusi nih Bu Anis. Semoga kita berharap diskusi kita ini membawa manfaat ke depannya. Amin. Terima kasih Bu Anis, selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Pak. Apa kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana menurut Bu Sri proses coaching yang sudah dilakukan tadi? Ya, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan bersama Bu Anis. Ya, sungguh luar biasa. Saya melihat Bapak sudah bisa menguasai kompetensi coaching itu dengan baik dan Bapak bisa melakukan coaching tadi dengan sangat rileks menurut saya. Ya, baik. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak dari saya ya. Oke, Nah, silakan. agar kita bisa sama-sama berefleksi Ya. terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Siap dulu. Nah, baik, menurut Bapak setelah melakukan kegiatan coaching tadi, kompetensi sebagai coach yang mana nih yang menurut Bapak sudah berkembang dengan baik dari diri Bapak? Begini Bu, untuk melaksanakan proses coaching itu memang tidak semudah yang kita bayangkan atau tidak semudah yang kita pikirkan. Dalam proses coaching yang saya lakukan tadi, saya kira di dalam diri saya yang sudah berkembang itu kompetensi coachnya adalah presence atau sudah menghadirkan kesadaran penuh. Artinya saya menghadirkan diri saya terhadap coach Bu ya, coach saya, kemudian saya mendengarkan dengan baik jawaban-jawaban atau informasi-informasi yang diberikan oleh coach kepada saya. Kemudian juga yang sudah berkembang itu yaitu mendengarkan dengan baik. Jadi saya dengarkan informasi atau cerita dari coach saya tadi, apa yang sudah coach saya sampaikan. Mungkin itu. Ya, baik. Jadi di sini Bapak sudah sudah mampu ya Pak ya menghadirkan presense dan juga sudah mampu mendengarkan cerita dari coach dengan baik. Nah, mungkin ada satu kompetensi nih Pak yang perlu dikembangkan lagi ya Pak ya terkait dengan pemberian pertanyaan berbobot. Nah, tadi saya mengamati sepertinya Bapak masih sedikit kaku ketika memberikan pertanyaan untuk Bu Anis. Apakah benar begitu Bapak? Seperti yang saya jawab di awal tadi, untuk melaksanakan proses coaching itu tidaklah
mudah seperti kita membalikan telapak tangan atau tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan. Dan memang untuk masalah pertanyaan berbobot itu memang jujur saya akui, masalah kompetensi pertanyaan berbobot itu memang belum terasah betul sama saya. Tapi saya tetap berusaha untuk mengasah pertanyaan berbobot itu, sehingga barangkali ide-ide belum tergali betul sebenarnya dari kopi saya terkait dengan pertanyaan yang saya berikan. Gitu. Ya, Pak. Jadi kita sama-sama belajar ya Pak ya, biar bisa menjadi coach yang baik ya Pak ya. Nah, lalu menurut Bapak, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak sebagai coach? Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Terkait dengan proses coaching ataupun terkait dengan kompetensi coach, itu memang seharusnya seorang coach itu memang harus mengembangkan terus kompetensinya. Nah, terkait dengan diri saya lagi, saya merasa semua kompetensi itu perlu saya kembangkan, dan perlu saya tingkatkan. Apakah itu presensinya menghadirkan kesadaran penuh, kemudian kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan baik. Nah, itu semuanya perlu saya tingkatkan agar proses coaching kedepannya yang saya lakukan bisa lebih baik dan sempurna, walaupun kesempurnaan itu memang sangat susah untuk kita dapatkan. Ya, baik Bapak. Jadi ini sudah cukup bagi saya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa terus meningkatkan kompetensi Bapak sebagai sebagai coach, dan bisa terus mengembangkan paradigma berpikir coaching ini ya Pak ya. Semoga. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencapai semua tujuan kita nanti Pak ya. Ya, mungkin ini saja Bapak dari saya. Ya, terima kasih Bu ya atas umpan balik yang diberikan. Semoga ke depan kita semua diberikan kemudahan di dalam menjalankan tugas kita di dalam kehidupan ini, dan semoga tujuan pendidikan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu bisa kita dapatkan dan bisa kita raihkan. Sekali lagi terima kasih Bu Sri. Sama-sama Pak.